Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait perilaku dan etika BPPE. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya Mei Handayani, kemudian ada Musfira Triratnani, kemudian ada Nabila Mutiarani, ada Yeni Ika, dan yang terakhir yaitu Nurul Istiqomah. Nah, masuk kepada pembahasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa sih pengertian etika. Jadi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti sikap, cara berpikir, watak kesesuaian atau adat. Ethos identik dengan moral, yang dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Selanjutnya, profesi umum. Apa sih yang dimaksud dengan profesi? Jadi, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan yang berupa kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian dan bahkan keterampilan tertentu sebagai mata pencarian untuk menghasilkan nafkah dalam hidup. Nah, setelah dijelaskan apa itu etika dan profesi, maka pengertian etika profesi sendiri yaitu sebuah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut dengan kalangan profesional. Nah, contoh dari profesi sendiri yaitu yang pertama ada pers dan jurnalistik, kemudian ada engineering, science, dan doktor. Masuk pada kaidah-kaidah pokok dalam melaksanakan profesi. Yang pertama, yaitu profesi harus dipandang sebagai suatu pelayanan dengan mengutamakan sifat tanpa pamrih. Yang kedua, pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien yang memotivasi semua sikap dan tindakan. Yang ketiga, pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Dan yang terakhir, pengemban profesi harus menumbuhkan semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi. Kemudian selanjutnya, ada kategori profesi. Profesi dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama profesi khusus, dan yang kedua yaitu profesi luhur. Kode etik. Kode etik adalah suatu aturan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh kelompok tersebut. Namun, kode etik yang sudah ada sewaktu-waktu harus dinilai kembali dan jika perlu direvisi atau disesuaikan, terutama karena pada sekarang ini perubahan teknologi dan informasi semakin pesat, sehingga kode etik yang ada tidak ketinggalan zaman lagi dan mampu mengadaptasi permasalahan yang ada. Beberapa penyebab pelanggaran kode etik. Yang pertama, kurangnya jaminan kesejahteraan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang profesional mengenai substansi dari kode etik profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, tidak ada pengaturan mengenai sanksi yang tegas dalam kode etik tersebut. Apa maksud dari pembentukan kode etik? Yang pertama yaitu menjaga dan meningkatkan kualitas moral, yang kedua menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, dan yang ketiga yaitu melindungi kesejahteraan material dari pengemban profesi. Selanjutnya yaitu manfaat kode etik. Yang pertama, menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya. Yang kedua, kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegialitas antar anggota. Yang ketiga, kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kode etik. Yang pertama, sarana kontrol sosial. Yang kedua, pengembangan acuan yang lebih baik. Yang ketiga, pencegahan kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya, profesionalisme. Profesional adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan melakukan kegiatan yang memerlukan keterampilan. Profesional dan kewajiban moralnya. Yang pertama, profesi dan anggota dari profesi layak memiliki otonomi dalam tindakan mereka. Yang kedua, ketika menjadi anggota suatu profesi, maka tidak hanya memiliki kewajiban moral, tetapi juga memiliki kewajiban moral kolektif. Yang ketiga, kewajiban moral dari anggota suatu profesi melebihi aktivitas setiap individu.
Ciri-ciri profesional yaitu memiliki pengetahuan dan kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka membaca situasi. Yang kedua yaitu dengan memiliki kaidah dan standar moral yang tinggi, dan juga keahlian yang dimiliki diabadikannya untuk melayani masyarakat, terutama karena proses modernisasi. Itu merupakan 3 dari beberapa ciri-ciri yang ada dari standar kompetensi. Standar kompetensi adalah suatu ukuran atau patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan. Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan memahami bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dan bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Adapun TeachMe memiliki standar kompetensi untuk wakil perantara pedagang efek sebagai berikut. Yang pertama, paham dan mampu melakukan transaksi perdagangan efek sesuai hukum dan etika yang berlaku. Yang kedua, paham mengenai potensi keuntungan dan risiko setiap jenis efek yang diperdagangkan dan mampu menjelaskannya kepada nasabah secara efektif. Dan yang ketiga, paham mengenai dinamika pasar yang sedang terjadi dan dapat menjelaskannya secara efektif kepada nasabah. Oke, selanjutnya ada perilaku wakil perantara perdagangan efek. Menurut pasal 1 butir 5 POJK perizinan, wakil perantara perdagangan efek adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Dan setiap orang yang bekerja pada perusahaan efek harus memiliki izin WPE, kecuali karyawan yang melakukan kegiatan administrasi dan tata usaha tidak perlu memiliki izin perorangan sebagai wakil PE. Lanjut, ada persyaratan permohonan izin WPPE. Di dalam slide ada 2 tabel. Yang pertama ada persyaratan integritas, dan di sebelahnya ada persyaratan kompetensi. Selanjutnya ada larangan dan kewajiban WPPE sebagai berikut. Lanjut, ada perantara pedagang efek sebagai kustodian. Menurut pasal 1 ayat 8 UPM, kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain. Dan menurut pasal 43 ayat 1 UPM, yang melakukan kegiatan usaha kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, dan bank umum. Oke, lanjut ada kewajiban dan tanggung jawab kustodian. Yang pertama, menurut pasal 44 UPM, kustodian bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening. Yang kedua, menurut pasal 45 UPM, kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening. Dan yang terakhir, menurut pasal 46 UPM, kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya. Pengawasan terhadap wakil dan pegawai pedagang efek. Pengawasan yang pertama yaitu setiap perusahaan efek wajib melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pihak yang bekerja atau menjadi wakil perusahaan tersebut. Pengawasan selanjutnya dapat dibaca pada slide video. Berikut adalah lanjutan dari pengawasan terhadap wakil dan pegawai pedagang efek. Segmentasi wakil perantara pedagang efek. Dengan adanya peraturan OJK segmentasi, maka izin sebagai WPPE dibagi menjadi 3. Yang pertama, WPPE adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Yang kedua, WPPE pemasaran adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang khusus melakukan fungsi pemasaran. Yang ketiga, WPPE pemasaran terbatas adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas. Persyaratan perizinan. Perizinan sebagai WPPE pemasaran dan WPPE pemasaran terbatas kurang lebih sama seperti perizinan sebagai WPPE, di mana diatur dalam peraturan
perizinan. Hanya saja tidak ada mengenai tidak pernah dinyatakan pilot atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pilot dalam persyaratan integritas. Agen perantara pedagang efek adalah pihak yang mereferensikan calon nasabah kepada perantara pedagang efek untuk menjadi nasabah perantara pedagang efek dengan mendapat komisi berdasarkan kontrak kerjasama. APPE terdiri atas dua. Yang pertama, APPE kelembagaan. Untuk menjadi APPE kelembagaan, wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan APPE. APPE kelembagaan hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang merupakan badan hukum. Yang kedua, APPE orang perseorangan. Kegiatan sebagai APPE orang perseorangan dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai WPPE, WPPE pemasaran, atau WPPE pemasaran terbatas, tanpa perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK dan apabila tidak bekerja pada perusahaan efek dan pelaku usaha jasa keuangan. Kegiatan agen perantara pedagang efek wajib didasarkan pada kontrak kerjasama antara perantara pedagang efek dengan agen perantara pedagang efek. Selanjutnya ada pelanggaran yang dilakukan perusahaan efek dan wakil perusahaan efek. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 pada pasal 61 yang berbunyi emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, lembaga clearing dan penjamin, reksadana, dan pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam, serta direktur, komisaris, dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham emiten atau perusahaan publik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dikenakan sanksi administratif seperti peringatan tertulis dan denda. Kemudian pada pasal 62 berbunyi sanksi dalam pasal 61 dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis dan juga untuk sanksi denda dapat dikenakan sendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya. Kemudian pada pasal 63 berbunyi setiap pihak yang terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam dikenakan sanksi administratif berupa sanksi denda. Kemudian pada pasal 64 berbunyi sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 dapat dikenakan pada pihak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 61. Dan yang terakhir pada pasal 65 yang berbunyi sanksi denda sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 dan pasal 64 dikenakan untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dan pengenaan sanksi administratif diumumkan dalam media massa oleh Bapepam. Selanjutnya menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan segmentasi pada pasal 23. Yang pertama adalah OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan peraturan OJK ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Yang kedua, sanksi administratif dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Dan yang ketiga adalah sanksi administratif berupa denda secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. Selanjutnya ada kasus terkait dengan regulasi pasar modal. Yang akan kita bahas kali ini adalah yang terjadi pada PT Jade Sekuritas. Bermula dari diterimanya pengaduan investor yang menginformasikan adanya indikasi pelanggaran yang melibatkan PT Jade Sekuritas, dan akhirnya dilakukanlah pemeriksaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, Bapepam memperoleh temuan bahwa PT Jade Sekuritas telah melanggar beberapa ketentuan di bidang pasar modal, yakni yang pertama adalah tentang pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan efek. Yang kedua adalah tentang pengendalian intern dan penyelenggaraan pembukuan oleh perusahaan efek. Dan yang terakhir tentang perilaku perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek.
Berdasarkan temuan tersebut, Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan mewajibkan untuk dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan memperbaiki sistem kerja dan mekanisme pengawasan internal perusahaan dalam rangka memenuhi seluruh persyaratan dan kewajiban. Selain itu, Bapepam juga mewajibkan PT Jadi Sekuritas untuk melaporkan perkembangan perbaikan standar operasional perusahaan setiap akhir minggu kepada Bapepam. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.